aja. Ini aja. Adanya air putih aja ini. Apa? Oke Bu, saya minum dulu. Haus. Ya, nggak apa-apa, silakan Bu. Gini Ibu, saya mau konsultasi. Saya kan udah KB, pakai pil. Tapi ya itu Bu, saya sering lupa ya. Oh gitu. Nah sekarang Ibu anaknya berapa? Kemarin saya lihat kayak baru 1 ya. 1 itu kayaknya 5 tahun yang lalu ya Mbak ya. Sekarang anak saya sudah 3. Ini ya karena kebobolan itu Bu, saya keseringan lupa. Harusnya tiap hari, kalau pil kan harus tiap hari. Ya. Saya tuh sering lupanya Bu, maklum anak udah banyak yang dipikir. Jadi ya begitulah Bu. Saya pengennya ganti aja yang saya nggak perlu mikir harus minum tiap hari atau mungkin saya harus kunjungan berkali-kali. Saya pengennya yang sekali pakai yaudah sampai bertahun-tahun gitu Bu, karena namanya ibu rumah tangga ya, dari pagi ketemu pagi banyak yang dipikirin Bu. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya. Untuk umurnya sekarang itu berapa ya? 36 Bu. Oh iya udah cukup ya, jadi cukup 3 aja ya Bu. Sudah Bu, sudah cukup pusing ya, sekolah sekarang mahal. Ya. Jadi sekarang itu ada program KB namanya MKJP. Ibu udah pernah dengar untuk program KB MKJP? Belum? Ya, ya saya dengar Bu. Iya, jadi program MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini saya kasih contohnya untuk alat-alatnya ya Bu ya. Jadi Ibu biar lebih tervisualisasi gitu ya Bu, bisa membayangkan ini alat-alatnya gitu. Nah, ini contohnya itu di kontrasepsi jangka panjang itu ada implan Bu. Itu ada gambarnya di situ ya Bu untuk implan. Nah, implan itu bentuknya itu seperti tabung gitu loh Bu, kecil kayak korek api ya Bu. Nah itu kayak korek api. Kayak susuk gitu ya Mbak? Iya itu. Oh pernah iya dengar iya. berarti ya. Kalau susuk. Iya kalau susuk saya pernah dengar Mbak. Kalau implan belum. Ya. Itu sama aja berarti? Iya sama aja, batang kapsul gitu bentuknya. Nah efektivitasnya itu 99% Bu untuk implan. Nah itu melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3-4 tahun. Nah, itu dipasangnya atau enggak Bu, gimana? Kalau susuk yang biasa di hidung Bu biar masuk. Itu ya Bu. Tapi kalau untuk susuk ini dipasangnya di tangan atas ini ya Bu, tangan atas di bawah kulit. Nah ini aman kok Bu untuk ibu menyusui dan bayi, dapat digunakan setelah melahirkan gitu. Nah tapi ada efek sampingnya, yaitu menyebabkan perubahan pada head bulanan, sakit kepala, nyeri perut gitu Bu. Ibu sering sakit kepala atau nyeri perut gitu? Saya sering pusing Mbak. Oh pusing. Nah itu kalau pusing itu malah nggak cocok ya Bu untuk yang hormonal gitu. Kan ini implan kan mengandung hormonal, jadi ibu cocoknya yang non hormonal. Nah yang untuk non hormonal itu selanjutnya ada IUD ya Bu, IUD, terus ada MOW sama MOP atau steril. Nah untuk IUD sendiri itu yang bentuknya seperti huruf T gitu Bu. Jadi bentuknya seperti huruf T gitu ya Bu. Nah kalau yang ini tadi kan yang untuk implan dipasangnya di lengan atas ya Bu. Kalau yang ini tuh dipasangnya di dalam rahim gitu. Ya berarti dimasukin ke ya situlah. Iya dimasukin ke rahim ya Bu, yang buat tempat anak itu ya Bu, dimasukin ke situ. Tapi aman kok Bu, jadi untuk kehamilan ini kurang lebih 10 tahun melindunginya. Jadi efektivitasnya juga sama 99%. Dan alatnya kecil gitu ya Bu, dimasukkan gitu. Jadi untuk berhubungan suami istri juga masih enak kayak gitu ya Bu. Nah itu tapi untuk efek sampingnya itu mungkin menyebabkan headnya lebih lama, terus sedikit kram dan nyeri selama head kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu ada namanya steril ya Bu. Pernah dengar steril juga Bu? Steril pernah dengar sih Mbak, yang dioperasi apa ya? Ya itu ya bisa disebut dengan operasi kecil ya Bu. Jadi nggak perlu takut kayak nanti operasi gimana ya, bahaya apa enggak kayak gitu. Enggak, jadi operasi minor gitu ya Bu, operasi kecil.
Nah itu untuk steril sendiri dibagi menjadi dua Bu, ada MOW sama MOP. Nah MOW ini khusus buat wanita ya Bu, atau dikenal juga sama tubektomi. Jadi untuk pemutusan uh, keluarnya sel telur kayak gitulah ya Bu. Jadi melalui pembedahan kayak gitu, pembedahan kecil. Jadi ini tuh sifatnya permanen Bu. Kalau yang tadi kan IUD itu saya sampai lupa menjelaskan. Jadi kalau yang IUD itu bisa dilepas ya gitu Bu, lepas kapan saja kalau ibu mau bisa dilepas. Tapi kalau untuk MOW itu sifatnya lebih permanen dan efektivitasnya juga 99% gitu Bu. Nah itu jadi ya tadi yang saya sudah jelaskan melibatkan prosedur pembedahan gitu Bu. Berarti nanti di rumah sakit apa puskesmas ya Mbak kalau yang ini harus ke rumah sakit ya Bu, karena kan alatnya yang lengkap di rumah sakit gitu ya, jadi harus melalui dokter untuk pembedahan gitu, pembedahan kecil. Nah udah itu untuk yang MOW ya Bu. Nah terus yang terakhir itu ada MOP. Nah ini untuk yang pria Bu, jadi kalau ibu takut suaminya aja juga boleh suruh steril ya Bu. Nah ini dikenal juga sama vaksetomi Bu. Nah efektivitasnya juga sama 99%. Malah kalau di suami ibu itu nggak ada efek samping yang bermakna gitu ya, paling setelah pembedahan pegel-pegel atau gimana itu kan nggak boleh kerja yang berat-berat dan sebagainya kayak gitu ya Bu. Kalau habis operasi kan kadang kayak gitu. Nah ini juga sifatnya permanen Bu, jadi cocok banget kalau ingin yang nggak pengen punya anak lagi kayak gitu sih Bu. Itu tentang alat-alat yang KJP gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya penasaran sama yang MOW Mbak, itu kan di rumah sakit. Biayanya berapa ya, atau ada program kayak Safari KB gitu yang gratis? Ada Bu, ya itu kan program juga dari KB ini ada untuk apa safari gitu. Itu nanti saya menghubunginya kemana kalau misalnya saya mau daftar? Ke rumah sakit langsung bisa gitu. Atau langsung ke saya datang ke penyuluh KB juga bisa. Gitu ya Mbak. Iya. Saya sih pengennya kayaknya lebih pengen ke MOW ya Mbak, karena yang emang saya udah nggak ingin anak lagi, udah repot. Terus juga itu kan sekali prosedur dan apa tadi? Tidak akan permanen gitu Iya ya, permanen ya. gitu kan. Kayaknya saya mau itu aja, tapi saya mungkin konsultasi dulu sama suami saya, cerita dulu sama suami saya boleh apa enggak, atau mungkin malah suami saya yang mau. Ya bisa banget Bu Ibu, jadi nanti pulang konsultasi dulu ke suami mungkin yang aman buat keluarga ya, untuk berhubungan suami istri gimana, apa mungkin nanti kepengen malah suaminya nambah lagi tapi disarankan jangan ya gitu. Jadi nanti konsultasi dulu aja, lebih baiknya enaknya yang mana menggunakannya alat kontrasepsinya. Tapi karena tadi ibu yang kepengen MOW, kita dijelaskan ya Bu ke suaminya, ibu bisa berkunjung lagi ke sini sama suami ibu, atau mungkin ibu pengen lebih mantap lagi langsung datang ke bidan atau ke rumah sakit gitu ya Bu, untuk lebih jelasnya gimana sih alat-alat kontrasepsi itu, alat kontrasepsi MOW itu kayak gimana ya, dan prosedurnya kayak bagaimana kayak gitu sih Bu. Gitu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau yang masih belum mantap gitu ya Bu? Enggak, udah Ya. udah jelas saya mantap mau MOW, tapi iya. mau konsultasi dulu sama suami. Takutnya Iya. nanti suami ya boleh kayak gitu. Iya.